Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah membaca pasal pertama tentang hubbun nisa, tentang masalah mencintai wanita. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan sebagai manusia, beliau suka dari dunia kalian an-nisa wat-tib, wanita dan minyak wangi. Artinya Rasulullah SAW mencintai istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kita bacakan riwayat dari Imam An-Nasai rahimahullah yang membawakan sanadnya sampai kepada Anas bahwa lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah SAW ba'da an-nisa'i minal khail, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih beliau cintai setelah an-nisa, setelah para istrinya, adalah al-khail, kuda-kuda. Berarti beliau menyukai dari dunia kita ini adalah para istrinya, minyak wangi, dan kuda. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada satu kelompok atau satu aliran yang menyatakan aku tidak akan menikahi para wanita karena para wanita itu menyibukkan aku dari ibadah dan sebagainya, maka kita akan katakan bahwa ini adalah sesuatu yang berlebihan, melampaui batas, dan itu adalah ghulu. Rasulullah SAW membantah mereka dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku menikahi para wanita. Wa ana atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Yang berikutnya, Imam An-Nasai rahimahullah membawakan hadis-hadis dalam bab mailur rajul ila ba'di nisa'ihi duna ba'd. Bab tentang kecenderungan seseorang laki-laki kepada sebagian istrinya. Qala akhbarana Amr ibn Ali, qala akhbarana Abdurrahman, qala akhbarana Hammam an Qatadah, an An-Nadr ibn Anas, an Bashir ibn Nahik, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau berkata, man kana lahum ra'atani yamilu li ahadihima 'ala al-ukhra jaa'a yaumal qiyamati ahad shiqqaihi ma'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya daripada yang lain, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini di samping Imam Nasai yang meriwayatkan, juga dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya. Dan Imam Hakim menyatakan hada hadisun sahih ala syart as-shaykhain wa lam yukhrijahu. Kata beliau, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak mengeluarkan. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, dan disepakati ucapan Al-Hakim ini oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu ajma'in.
Juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab lainnya. Wa sahhahahu Al-Albani fi Irwa'il Ghalil. Dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Hadis ini sangat jelas sesuai dengan judul yang diberikan oleh Imam An-Nasai rahimahullah, bahwa pembahasannya tentang kecenderungan seseorang laki-laki kepada salah satu istrinya. Dan dikatakan ancamannya bahwa nanti yaumul qiyamah salah satu sisinya akan miring. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan tentang makna kecenderungan tadi adalah mailan fi'liyan. Ini catatan penting, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan oleh sekian para ulama, bahwa makna mail adalah mailan fi'liyan. Kalau kecenderungan dalam bentuk fi'il, dalam bentuk perbuatan. Itu yang manhiyun anha. Itu yang dilarang. Berbeda dengan kecenderungan hati. Kalau kecenderungan hati adalah sesuatu yang tidak kita miliki, artinya tidak bisa kita kuasai. Fala yu'akhad bil mailil qalbi, maka kecenderungan hati tidak ada hukumnya. Idza sawwa bainahuma fi fi'lil qasd. Kalau dia memiliki kecenderungan hati pada salah satunya, tetapi perbuatannya tetap memberikan haknya masing-masing, memberikan nafkahnya pada masing-masingnya dengan adil, dan juga membagi waktunya, membagi harinya dengan adil, maka dia tidak berdosa dengan kecenderungan hatinya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 129. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, walan tastati'u, kalian tidak akan mampu, an ta'dilu bainan nisa, kalian tidak akan mampu untuk bersifat adil pada para wanita, pada para istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun kalian bersungguh-sungguh. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian cenderung dengan seluruh kecenderungan. Fatadaruha kal mu'allaqah, maka kalian biarkan yang lain seperti barang tergantung. Mu'allaqah, dianggap sebagai istri, tidak didatangi juga tidak, maka ini tidak jelas. Dicerai juga tidak. Kal mu'allaqah, seperti barang tergantung. Ikhwani fillah a'azakumullah, ayat ini yang kita baca ini, kata Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa masalah keadilan kalian tidak akan mampu kalau dalam masalah kecenderungan hati. Akhbar ta'ala binafil istita'a fil adli bainan nisa wa dzalika fi mail at-tab' bil mahabbah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya yang Allah katakan kalian tidak akan sanggup bersikap adil adalah dalam masalah kecenderungan hati dan kecintaan. Termasuk di dalamnya al-jima', termasuk di dalamnya al-hawd minal qalb. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk kita bersikap adil. Gak akan bisa, gak akan mampu. Mengapa demikian? Karena yang namanya manusia, hatinya di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Otomatis dia akan lebih suka sama yang ini dan kurang sama yang itu, dan itu wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai?" Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Aisyah istrinya yang paling dicintainya. Maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan laki-laki." Maka Nabi menjawab, "Abuha," bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Disebutkan oleh Nabi dengan tegas ketika ditanya, "Man ahabban nas?" atau siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Dijawab Aisyah. Maka Aisyah adalah istri yang paling dicintainya, radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan bahwa cinta pada seseorang istri dan cinta pada istri yang lainnya akan berbeda. Dan masing-masing manusia memiliki kecenderungan pada salah satunya. Dan ini yang Allah katakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian gak akan mampu bersikap adil walaupun bersungguh-sungguh. Tetapi fala tamilu kullal mail. Tetapi jangan kalian cenderung 100% kepada yang satu. Disebutkan maknanya oleh Mujahid rahimahullah, la tata'ammadul isa'ah bal ilzamut taswiyah fil qasmi wan nafaqah. Kata Mujahid rahimahullah, mana ayat ini fala tamilu kullal mail, jangan cenderung seluruhnya. Maknanya kata Mujahid, jangan menyengaja menyakiti yang satu. Jangan menyengaja engkau memberikan yang ini, tidak memberikan pada yang sana. Ilzamut taswiyah, tetap engkau harus berpegang dengan taswiyah. Ini keadilan dalam masalah pemberian, keadilan dalam masalah giliran, keadilan dalam masalah qasm, pembagian-pembagian, wa nafaqah, dalam masalah nafkah. Sehingga walaupun hati cenderung kepada yang ini lebih daripada yang itu, tetapi tetap waktunya datang kepada istri yang ini, dia akan tetap datang. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nasa'i sungguh sangat pantas untuk membahas masalah ini, karena beliau memiliki 4 istri dan juga memiliki 2 budak, dan beliau menggilirnya seperti orang merdeka. Artinya beliau bersikap adil bahkan bukan hanya pada istri-istrinya saja, bahkan kepada budaknya pun dia berikan. Dan dia datangi seperti orang merdeka padahal budaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di antara pujian-pujian para ulama kepada beliau adalah masalah ini. Masalah bagaimana beliau bersikap adil kepada istri-istrinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh dalam riwayat Tirmidzi, ma'il disebutkan di sana dengan lafaz saqit, ahadu syiqqihi saqit, salah satu bagian dari dirinya akan jatuh. Ini makna ancaman tadi kepada orang yang tidak adil dalam pembagian, tidak adil dalam masalah giliran, atau tidak adil dalam masalah-masalah yang sifatnya amal atau fisik, kecuali jima'. Karena jima', kata para ulama, juga sama seperti masalah hati, tidak bisa diatur, tidak bisa direncanakan. Kadang-kadang dia berhasrat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang muncul keinginan, maka terjadilah yang namanya jima'. Kadang-kadang sedang ada sesuatu di pikirannya, atau sedang ada sesuatu di dalam masalah badannya dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa memberikan pada istrinya sedekah di malam itu. Tetapi tetap dia datangi, tetap dia bermalam di tempat tersebut. Ini yang harus adil. Sehingga yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa jima' tidak termasuk yang harus adil. Artinya pandai-pandai mereka para istri tadi, bagaimana dia mendapatkan dari suaminya sedekah, atau mendapatkan dari suaminya kebaikan-kebaikan yang lain. Karena dikatakan oleh Nabi kepada para wanita, lihatlah bagaimana engkau terhadap suamimu, karena dia adalah jannatuki wa naruki, karena dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Kadang-kadang kamu yang menyebabkan dia menjadi surga, kadang-kadang engkau yang menyebabkan dia jadi neraka. Maka barakallahu fikum, bab kedua ini disebutkan 2 hadis sesungguhnya. Hadis yang kedua, walaupun diriwayatkan pula dari sekian banyak para ahli hadis, dikeluarkan oleh Abu Daud juga dan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam Musnad,
dan Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga Hakim. Wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Tetapi Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ada kelemahan. Apa itu? Kalimatnya bahwa Rasulullah SAW membagi waktunya bagi para istri-istrinya faya'adil, dan beliau bersikap adil. Setelah bersikap adil seadil-adilnya, beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma hada fi'li, ya Allah inilah perbuatanku, fima amlik, dalam apa yang aku miliki, fala talumni fima tamlik wala amlik, ya Allah inilah apa yang aku bisa, yang aku miliki, dan jangan cerca aku pada apa yang aku tidak miliki, yang engkau miliki. Ini apa yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, secara makna terkandung di dalam ayat tadi. Secara makna terkandung dalam ayat tadi, ya Allah, aku berusaha untuk adil dalam pembagian-pembagian yang zahir. Pembagian yang zahir. Apakah dalam masalah nafkah, dalam masalah waktunya, ila akhirih. Tetapi fala talumni fima tamlik wala amlik, dan jangan cerca aku pada apa yang aku tidak miliki. Engkau yang memiliki masalah tersebut, yaitu kecenderungan hati. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengatur hati? Otomatis dia akan lebih cinta pada yang ini, kurang dari yang itu masing-masing. Demikian pula masalah tadi, masalah hasrat tadi, sehingga tidak mungkin dia bisa adil dalam masalah jima. Kadang-kadang dia memberikan pada yang ini, kadang-kadang justru pada yang lain dia dalam keadaan tidak semangat, ila akhirih. Maka itu adalah sesuatu yang bukan kita miliki, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Demikian pula masalah hati ada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.